Selamat berjumpa kembali, saudara-saudara yang terkasih, di kanal Forum 195. Kanal kita bersama untuk mengasihi, melayani, memuji, dan menyembah Tuhan kita, Yesus Kristus. Damai kasih Allah menyertai kita semua. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita bertemu kembali di edisi khusus Natal 2025 di episode yang ke-E. Di kesempatan ini, kita meneruskan kisah Sang Firman dalam rentetan 4 peristiwa yang berawal ketika Dia disalibkan, mati, dikubur, dan bangkit. Ada hal yang tidak boleh Anda lewatkan dari kisah ini, yaitu betapa detailnya kronologi kejadiannya. Di samping itu, kisah ini syarat atau dipenuhi dengan makna. Sebagai contoh, ketika tabir ruang maha suci bait Allah robek dari atas ke bawah. Ini hal sederhana, tetapi tidak bisa kita lepaskan begitu saja dari perhatian. Untuk merobek akan jauh lebih mudah dari bawah ke atas, karena bagian atas biasanya dilipat dan dijahit. Tetapi yang terjadi adalah sebaliknya. Ini memperlihatkan inisiatif perdamaian itu datang dari Allah sendiri. Oleh karena itu, bila Anda masih mendengar dan mengikuti suara-suara sumbang bernada aneh yang melecehkan tentang peristiwa ini, yang sekaligus merendahkan Tuhan Yesus Kristus, maka itu hanya berarti saudara sudah mendukakan Roh Kudus Tuhan. Dan itu adalah bentuk dosa yang tidak berampun. Sebenarnya, Anda tidak akan kesulitan untuk mengikuti kisah ini dan pakailah nalar atau akal budi saudara untuk melakukan perbandingan dengan apa yang dikatakan orang berupa kisah yang lain daripada yang dikatakan Alkitab. Di peristiwa penyaliban juga tidak kalah misterinya. Gelap gulita terjadi. Demikian juga nubuatan jubah Tuhan tergenapi. Seperti itu juga ketika Yesus Kristus bangkit yang diiringi juga kebangkitan orang-orang kudus dari kuburnya. Dan banyak lagi lainnya. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita mulai dengan membaca dari kitab Injil Markus pasal 15 ayat 20b sampai 47. Kemudian Yesus dibawa keluar untuk disalibkan. Pada waktu itu, lewat seorang yang bernama Simon, orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus yang baru datang dari luar kota. Dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Lalu mereka memberi anggur bercampur mur kepadanya, tetapi ia menolaknya. Kemudian mereka menyalibkan Dia. Lalu mereka membagi pakaiannya dengan membuang undi atasnya untuk menentukan bagian masing-masing. Hari jam 9 ketika ia disalibkan. Dan alasan mengapa ia dihukum disebut pada tulisan yang terpampang di situ.
raja orang Yahudi. Bersama dengan dia disalibkan 2 orang penyamun, seorang di sebelah kanannya dan seorang di sebelah kirinya. Demikian genaplah nas Alkitab yang berbunyi, ia akan terhitung di antara orang-orang durhaka. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia, dan sambil menggelengkan kepala mereka berkata, "Hai, engkau yang mau merobohkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, turunlah dari salib itu dan selamatkan dirimu." Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli Taurat mengolok-olokkan dia di antara mereka sendiri, dan mereka berkata, "Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Baiklah, Mesias, Raja Israel itu, turun dari salib itu supaya kita lihat dan percaya." Bahkan kedua orang yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencela dia juga. Pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, "Eli, Eli, lama sabachthani," yang berarti, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, "Lihat, ia memanggil Elia." Maka datanglah seorang dengan bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang buluh, dan memberi Yesus minum serta berkata, "Baiklah, kita tunggu dan melihat apakah Elia datang untuk menurunkan dia." Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, "Sungguh, orang ini adalah Anak Allah." Ada juga beberapa perempuan yang melihat dari jauh, di antaranya Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus muda dan Yoses, serta Salome. Mereka semuanya telah mengikut Yesus dan melayaninya waktu ia di Galilea. Dan ada juga di situ banyak perempuan lain yang telah datang ke Yerusalem bersama-sama dengan Yesus. Sementara itu hari mulai malam, dan hari itu adalah hari persiapan, yaitu hari menjelang Sabat. Karena itu, Yusuf, orang Arimatea, seorang anggota majelis besar yang terkemuka, yang juga menanti-nantikan kerajaan Allah, memberanikan diri menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus heran waktu mendengar bahwa Yesus sudah mati. Maka ia memanggil kepala pasukan dan bertanya kepadanya apakah Yesus sudah mati. Sesudah didengarnya keterangan kepala pasukan, ia berkenan memberikan mayat itu kepada Yusuf. Yusuf pun membeli kain lenan. Kemudian ia menurunkan mayat Yesus dari salib dan mengapaninya dengan kain lenan itu. Lalu ia membaringkan dia di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu. Kemudian
digulingkannya sebuah batu ke pintu kubur itu. Maria Magdalena dan Maria ibu Yoses melihat di mana Yesus dibaringkan. Mari kita lanjutkan ke Markus 16 ayat 1 sampai 8. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar, pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepadamu." Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu, Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi saya katakan, untuk kalangan umis, berhenti menceritakan kisah yang berbeda dengan yang dikatakan Alkitab. Anda tidak perlu membela kitab sucimu dengan cara membolak-balik logikamu, karena nanti Anda gila. Terlebih, bila Anda terus menyerang kekristenan dan Tuhan Yesus Kristus. Seperti apapun Anda membela kitab suci, nabi, dan Allahmu, tetaplah semua itu bersumber dari Alkitab. Dan dari ucapan Anda terlihat jelas, penceramah Anda memegang Alkitab palsu, dan itu diajarkan kepada Anda. Dan Anda menerima secara membuta karena Anda tidak mampu membaca Alkitab palsu Anda. Saya katakan Alkitab Anda palsu karena dicontek dari Alkitab orang Kristen dan isinya diajarkan nabi dan Allah Anda yang juga palsu. Orang Kristen tidak heran tentang itu, karena itu sudah dinubuatkan Alkitab. Amin. Tuhan memberkati kita. Marilah kita masuk ke saat teduh sejenak.